Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek LG yang tipenya adalah Pearl Black seperti ini, yang katanya rusak, tapi saya nggak tahu rusaknya apa. Sekarang coba kita langsung colokin ya ke arus listrik 220 volt. Ada suara, bahaya. Kalau ini sih udah jelas ketahuan yang rusak playbacknya teman-teman. Jadi langsung saya cabut tadi dari arus listrik 220 volt. Jangan sampai tangan kita megang daerah tabung ya. Kalau untuk kasus seperti ini pasti nyetrum. Tadi kelihatan sedikit ya vertikal, artinya ada bagian vertikal juga yang rusak selain bagian playback. Langsung aja kita bongkar ya TV-nya. Waktu saya mau geser TV-nya di daerah sini tuh nggak sengaja deket sama hidung saya. Ternyata di sini bau gosong teman-teman. Kayaknya ada yang kebakar daerah sini nih. Entah mungkin kabel degaussingnya terkelupas atau ada nyala api yang akhirnya beberapa bagian di ujung tabung ini terbakar. Kita akan lihat ya setelah kita bongkar. PCB-nya kotor parah teman-teman. Tuh. Ini belum saya apain, saya pengen ngelihat kira-kira bagian mana sih tadi yang ngeluarin suara tek. Yang jelas kan bagian playback ya. Bagian playback. Tapi bagian mananya yang ngeluarin tegangan tinggi itu? Oh, di sini ada kelihatan gosong teman-teman. Playbacknya udah rusak kayak ini. Ini gosong loh ini. Iya, ini gosong. Pasti ini nih yang ngeluarin suara gosong tadi. Yang ngeluarin suara gosong gimana sih? Yang ngeluarin bau gosong dan ngeluarin suara kayak gitu tadi teman-teman. Soalnya di bagian kabel yang atas tuh saya nggak ngeliat ada tanda-tanda dia terkelupas, atau mungkin saya belum ngeliat ya. Kopnya sih masih bagus kelihatan, belum pernah diganti kopnya. Tapi kalau untuk bagian bawah pecah, meskipun playbacknya juga kayaknya belum pernah diganti nih. Ini masih ori, cuman dia pecah. Biasanya playback kalau pecah karena umurnya udah tua, terus dia disimpan di tempat yang lembab, apalagi banyak debunya kayak gini ya. Biasanya ini di dekat lantai naruhnya. Saya mau bersihin dulu supaya saya bisa ngelihat bagian mana yang kira-kira mengalami kerusakan dari bagian komponen-komponennya. Nah, ini udah kelihatan jelas rusak nih komponennya. Satu buah elko rusak. Ini elko di bagian IC chroma rusak. Wah, ini parah kayaknya rusaknya nih. Ada elko belendung di bagian sini. Saya senang cari elko yang rusak karena kebanyakan kerusakan memang terletak di bagian itu sih, bagian elko. Kalau induktor kayak gini rusak jarang, tapi kalau memang kebetulan rusak nggak bisa diganti juga, karena induktornya sama persis nggak ada, kecuali harus kita modifikasi dengan induktor-induktor yang baru. Meledos teman-teman. Oke, saya bersihin dulu ya. Ralat tadi muncul garis vertikal, artinya yang rusak adalah bagian horizontal teman-teman. Ada kapasitor-kapasitor di bagian horizontal tuh yang ternyata udah rusak. Nanti kita cari, tapi sebelum itu saya mau tunjukin dulu sama teman-teman. Ada komponen-komponen yang udah kacau kerusakannya. Banyak banget.
ada jumper yang udah lepas ya. Ini dia jumpernya. Jumpernya antara ada di sekitar sini nih ke sini. Saya nggak tahu pasnya mana, nanti saya cari ya. Terus ada jumper lain yang udah putus. Ini jumper udah putus pasti. Terus ada jumper yang lain lagi, ini juga udah putus, ini putus, ini. Terus ada selongsong induktor yang udah putus, selongsong induktor yang udah lepas, EA P37045801, dijamin kalau dicari di internet nggak ketemu. Ini dia induktornya teman-teman. Saya nggak tahu ini ukuran induktornya berapa mikrohenry atau milihenry, sama kayak gini kurang lebih ya. Wah, ada magnetnya ternyata. Ini ada magnetnya, yang ini enggak. Ini ada. Ini enggak ada, ini enggak ada, ini ada magnetnya. Kalau kerusakan vertikal biasanya rusak bagian sini. Bagian horizontal ada kapasitor yang rusak. Ini kayak kasus TV yang sebelumnya saya kerjain yang nggak selesai itu. Karena rusaknya parah. Kalau diganti semua nggak balik modal teman-teman. Ini ada bagian vertikal yang elko-nya mencurigakan ini. Tapi keluhan utama nggak pada rangkaian vertikal ya, tapi pada bagian horizontal, pada bagian tegangan tinggi. Sekarang coba kita cek di bagian ini, regulator. Ada zener yang udah berkarat kakinya. Zener 846. Ini kalau kita lihat di skema ada 846. Terus ada PC atau apa nih namanya? Lupa saya. Ini loh teman-teman, optocoupler yang kakinya berkarat. Terus ada jumper juga di sini, di bagian regulator yang udah berkarat juga. Banyak banget penyakitnya ya. Lebih utama penyakit yang sangat-sangat mencurigakan itu ada di sini. Ini pecah, bekas terbakar, bunyi ker tadi dan bau gosong tuh saya yakin dari sini, seperti yang saya tunjukin di awal-awal tadi. Terus ada bagian mana lagi tadi yang mau saya tunjukin ya? Kayaknya itu dulu deh. Ini elko-nya harus diganti. Jadi banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, banyak banget penyakitnya. Dilanjut apa enggak ini ya teman-teman? Karena kalau dilanjut kita harus memastikan punya stok komponen yang kurang lebih sama, supaya nggak repot modifikasinya. Ini ada playback. Moga-moga maksudnya itu sebelum tipenya hilang. Ini bisa dicatat. Apa nih tulisannya nggak kelihatan nih? 86M0329ZT051JY playback.